Pemirsa, bursa bakal calon kepala daerah DKI Jakarta semakin ramai. Berbagai persiapan dilakukan baik mengumpulkan KTP maupun diskusi dengan sesama bakal calon kepala daerah. Meski masih setahun lagi, bakal calon kepala daerah DKI Jakarta semakin giat mengumpulkan berkas persyaratan menuju DKI 1. Masing-masing bakal calon kepala daerah kini memiliki relawan yang mengumpulkan KTP di berbagai lokasi di Jakarta. Diskusi juga dilakukan, seperti Yusril Mahendra dengan Adiaksa Daud yang bertemu di kediaman Adiaksa di Bilangan, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama di kemudian hari. Mudah-mudahan ada sinergi, ya. Apakah itu akan berpasangan ataukah nanti satu pasangan diusung maju, yang lain saling mengalah. Itu baik, saya kira ada kesatuan dan persatuan di kalangan kita sehingga tidak terjadi tabrakan satu dengan yang lain. Jadi motivasi kita sama-sama, bukan hanya sekedar mau melawan petahana gitu, mencari kekuasaan, tapi kita bagaimana bisa pengalaman kita yang ada ini kita coba membangun di Jakarta yang lebih baik gitu, dengan amanah. Jadi motivasi kita tidak sekedar lagi untuk mencari jabatan. Keduanya merasa optimis akan maju pada pilkada 1 tahun mendatang. Selain Yusril dan Adiaksa Daud, pengusaha muda Sandiaga Uno juga merasa optimis berkompetisi dalam bursa calon gubernur DKI. Meski dirinya belum secara resmi didukung oleh parpol. Program suatu visi misi sehingga berbagai keluhan di masyarakat itu bisa disolusikan dan bisa tentunya ingin membawa Jakarta lebih baik dan tentunya setara dengan kota-kota lain di belahan dunia lainnya. Sementara itu, setelah Basuki Cahayapurnama menetapkan Heru Budi Hartono menjadi pendampingnya dalam bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, relawan teman Ahok terus menerima verifikasi dari KTP warga pendukung. Seperti di salah satu booth teman Ahok di tempat perbelanjaan Cilandak Town Square. Di tempat tersebut, para pengunjung terlihat mengantri untuk mendaftar dan juga memberikan dukungan baru. Di booth ini, setiap harinya terkumpul 300 hingga 500 KTP warga pendukung Ahok. Dengan demikian, KTP warga pendukung Ahok maju dari jalur independen telah mencapai 784.000 dan 20.000 diantaranya telah melakukan verifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok maju melalui jalur independen. Ditegaskan dirinya bukan karena persoalan mahar politik. Ahok tetap maju melalui jalur independen untuk menghargai usaha yang telah dilakukan tim relawan teman Ahok dalam mengumpulkan KTP dukungan untuk dirinya. Waktu terus berjalan menuju pemilihan kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap bersikukuh maju melalui jalur independen bersama tim relawan teman Ahok. Majunya Ahok tanpa kendaraan parpol sempat dikaitkan dengan pernyataan dirinya yang enggan mengikuti syarat parpol berupa mahar politik. Namun kini Ahok membantah pernyataan tersebut. Ahok menyatakan tidak ada satupun partai politik yang meminta mahar kepada dirinya, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mahar saya juga nggak pernah ngomong isu mahar kok, kali ini nulisnya. Saya sampaikan gini, saya bilang PDIP, saya tegaskan, itu tuduhan orang. PDIP dari dulu saya kenal nggak pernah minta mahar. Cuma saya katakan, kalau udah ikut teman Ahok, saya lebih enak, nggak usah keluar duit. Dulu waktu saya calon gubernur juga cuma nyumbang 75 juta, itu pun terrekening gabungan saya dan Pak Jokowi, baru buka. Partai nggak ada kasih duit, partai cari sendiri. Ini saya bukan soal keraguan, nggak ragu. Bagi saya adalah tidak mau mengecewakan kepercayaan yang diberikan dari anak-anak muda ini. Ibu Mega juga ngerti kok. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pereira juga membantah adanya upaya meminta mahar politik kepada Ahok. PDIP tidak mengenal mahar politik, melainkan hanya ongkos atau biaya kampanye yang dikeluarkan partai bagi calon kepala daerah. Politik seperti apa sih? Ya selama ini ya mesti Pak Ahok yang lebih tahu kan soal itu. Memang akan ada dana. Di PDI Perjuangan kita tidak mengenal mahar politik. Tapi
akan ada dana yang dikeluarkan nggak dalam pemilihan atau? Ya di dalam pilkada kan ada kos pilkada itu sendiri, kos politik. Orang yang namanya pergi kampanye dari satu tempat ke tempat yang lain itu ada biaya. Ya, saya kira semua pilkada pasti ada biaya untuk melaksanakan kampanye. Fenomena mahar politik